Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, alis jiwa Jimmy berkerut, namun matanya terlihat sangat rumit dan dia terus melihat ke arah yang dituju Xiaoyan. Terkadang ada niat membunuh yang dia pancarkan, terkadang dia tenggelam dalam pikirannya, seolah-olah jiwa Jimmy sedang membuat pilihan di dalam hatinya. Namun jiwa Jimmy tidak mengikuti Xiaoyan ke dalam kabut hitam, karena pada saat ini beberapa sosok ingin menyerang. Tapi setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, jiwa Jimmy akhirnya memilih untuk pergi. Saya hanyalah sebuah avatar. Jika saya ingin sepenuhnya lepas dari kendali Tuan, mungkin orang ini bisa membantu saya. Tapi saya adalah avatar dari dewa ini. Jadi bagaimana saya bisa memiliki pikiran yang tidak patuh? Saat pergi, jiwa Jimmy masih dalam kebingungan. Dan dia hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri dalam pikirannya. Dan dengan cepat, dia segera menyembuhkan pemikiran ini ke dalam lubuk hatinya yang terdalam. Jika tidak, mungkin konsekuensinya akan buruk. Sekarang sosok jiwa Jimmy terus membumbung ke kehampaan. Area yang awalnya seharusnya dilarang untuk terbang, tapi sepertinya itu tidak ada gunanya bagi jiwa Jimmy. Dan dia langsung tenggelam ke dalam awan yang tinggi di langit dan menghilang. Namun tak lama setelah jiwa Jimmy pergi, tiba-tiba sesosok muncul lagi di area tempat Xiaoyan sebelumnya. Sosok ini mengenakan gaun putih dengan ujung roknya dibelai dengan lembut, seperti bunga teratai putih yang sedang mekar. Meskipun gaunnya tidak mengesankan, namun itu terlihat sangat pas untuk sosok yang montok. Bahkan jika diperhatikan penampilannya, Anda masih bisa melihat tonjolan yang menjulang, yang terlihat bagus antara dadanya yang sedikit naik dan turun. Matanya jernih dan cerah seperti air musim gugur. Jari-jarinya yang seputih giok menyentuh dagunya, seolah-olah dia sedang berpikir. Ini cukup menarik. Saya mengikuti orang ini di sepanjang jalan, tapi sepertinya tanda budak yang ada pada orang ini pasti palsu. Dan Zhonggu ini juga memiliki beberapa trik yang bagus. Hanya saja adanya segel budak ini, jika saya tidak bisa memeriksanya dari dekat, saya khawatir akan sulit untuk membedakan apakah segel budak itu asli atau palsu. Sosok itu berkata pada dirinya sendiri. Adapun sosok yang mengenakan gaun yang indah ini, jika Xiaoyan melihatnya, penampilannya pasti familiar bagi Xiaoyan, karena dia adalah Nona Yuyan yang mengantar mereka jauh-jauh dari alam dewa iblis abadi. Hanya saja sekarang dia mengganti pakaiannya dan tidak ada orang lain di sekitarnya yang kecuali dia. Kali ini, mengapa saya merasa bahwa ada kemungkinan bahwa orang tersebut adalah nomor 9? Hanya saja, kenapa kekuatannya tidaklah tinggi? Bukankah dengan kekuatan yang masih terlalu lemah itu, dia tidak memenuhi persyaratan memasuki alam dewa kekacauan? Karena sejauh yang saya tahu, semua orang yang berada di sana seharusnya telah mencapai ranah keabadian para dewa. Meskipun kekuatan fisik orang ini sangat kuat, dan sepertinya orang ini memiliki metode budidaya dewa asli. Tapi itu masih kecil kemungkinannya, jadi saya sepertinya masih harus terus melihatnya. Lagi pula, pil pemecah racun Tianling adalah resep pil unik dari dunia kuno dewa iblis abadi saya. Jika orang ini bukan nomor 9 dan berasal dari luar alam dewa kekacauan, dia tidak bisa mendapatkan pil pemecah racun Tianling. Memikirkan hal ini, mata indah Yuyan membuka dan menutup, seolah-olah matanya menunjukkan kontemplasi yang mendalam, dan pikirannya dipenuhi dengan pikiran yang masih belum mengambil keputusan saat ini. Namun telinganya sedikit bergerak saat dia mendengar beberapa suara. Hah? Bos, lihat, ada seorang gadis di sana. Pada saat ini, tidak jauh dari tempat Yuyan berada, ada beberapa sosok yang tersembunyi, dan mereka sepertinya sedang berburu di sini. Kelompok orang ini bahkan menyaksikan pertempuran antara klan pembunuh darah
dan kelompok Xiaoyan. Namun begitu sosok itu selesai berbicara, pantat dia ditendang dengan keras oleh tuannya. "Bodoh, kecilkan suara Anda. Jika seorang pria berjalan sendirian, itu tidak masalah. Namun jika seorang wanita berani bertindak sendiri di tempat seperti ini, maka dia pasti sangat kuat." Pria yang bertanggung jawab kelompoknya berkata pelan, namun dia tiba-tiba terlihat gugup saat melihat sosok cantik di kejauhan. Untungnya, wanita ini tidak mengambil tindakan, jadi pria ini hanya bisa menghela nafas lega. Jelas seringkali menjadi pemburu yang sukses, mereka semua harus tampil sebagai mangsa. Tapi mengapa kali ini memiliki kekuatan yang tidak terduga, jadi mereka hanya bisa menyerah. Pada saat ini, bayangan sosok cantik dan indah melayang di udara, dan kaki teratainya bergerak sedikit. Namun sepertinya dia tidak ingin memperhatikan bisikan orang-orang ini. Setelah mata indahnya sedikit menyipit, sosoknya tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Bahkan tidak satu pun yang tahu kemana wanita cantik ini pergi. Tapi setiap orang yang melihat pemandangan ini, mereka menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun mereka secara alami tahu bahwa wanita cantik ini akan menghilang dalam sekejap. Dan tidak ada yang menunjukkan keberadaan semacam itu. Bukankah sesuatu yang bisa mereka provokasi begitu saja? Sangat kuat. Orang-orang berbicara lebih dulu. Tiba-tiba merasakan jantungnya bergetar dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun sekarang. Pada saat yang sama, dalam kabut gelap, Xiaoyan dan yang lainnya hanya membutuhkan setengah batang dupa untuk memasuki tempat ini. Meskipun mereka menemui banyak serangan dari binatang buas, tapi untungnya binatang buas ini tidak bergerak, dan itu tidak sekuat yang dibayangkan mereka dalam hal kekuatan tempur. Lagi pula ada Long Biao di langkah ke-7, Jin Doming dan Sisio di langkah ke-6. Jadi dalam keadaan normal, masalah ini dapat diselesaikan tanpa Xiaoyan mengambil tindakan. Namun kegelapan kabut ini lebih pekat dari yang dibayangkan Xiaoyan, sehingga untuk mencapai puncak ini sangat sulit. Karena dengan kabut setebal ini, itu mencapai efek seperti labirin. Hanya saja kabut hitam ini tidak hanya membatasi jarak deteksi kekuatan jiwa, meskipun cangkupan penglihatannya juga sangat terbatas. "Hai, ada beberapa mayat di sini." Tiba-tiba mata Jin Doming tertuju ke samping tidak jauh, dan memang ada beberapa mayat yang sudah kering, seolah-olah mayat tersebut mati untuk waktu yang lama. Segera semua orang menoleh untuk melihatnya, dan semua mayat ini sedang duduk bersila. Totalnya ada 4 mayat yang berkumpul. Mereka adalah klan pembunuh darah. Zhonggu melihat keempat mayat tersebut, namun jubah berwarna merah darah mudah dikenali, dan bagian lehernya juga memiliki tanda yang unik. Jadi hanya sekilas Zhonggu dapat mengenalinya. Aneh sekali, klan pembunuh darah baru saja masuk ke tempat ini. Tapi bagaimana dia bisa mati dengan cara seperti ini? Kata Long Biao dengan bingung. "Saya khawatir ada banyak penyergapan di sini. Jelas ini adalah tempat yang sempurna untuk membunuh orang dan mencuri barang." Kemudian Sisio segera berjongkok dan dengan hati-hati melihat mayat kering di tanah. Kemudian dia berkata perlahan. Namun saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xiaoyan. Seolah-olah dia sangat berharap Xiaoyan akan mundur saat menghadapi kesulitan. Namun wajah Xiaoyan tetap tenang seperti biasanya. Dia hanya memandangi mayat-mayat itu dengan acuh tak acuh. Bahkan saat Xiaoyan mengangkat tangannya, semua mayat tersebut langsung meledak dengan keras. Hanya saja mayat tidak menjadi potongan daging, seperti yang dibayangkan semua orang. Sebaliknya, mayat langsung berubah menjadi debu dan menyebar tanpa setetes darah pun. Sehingga semua orang terkejut saat melihat pemandangan itu, namun setelah melihat debu yang berserakan. Pada saat ini, nyala api muncul dari tubuh Xiaoyan dan segera menghilangkan kabut hitam ini, sehingga memperlihatkan tempat mereka berada
seperti jurang dan tidak ada rute tertentu, tapi ada retakan besar di sekelilingnya. Sepertinya mereka bisa pergi kemana saja jika mereka berpencar, namun di kaki mereka tiba-tiba cahaya merah muncul. Mengorbankan orang kuat abadi dari klan yang sama untuk menyusun formasi pembunuhan seperti ini. Xiaoyan mengerutkan kening. Jelas dia sudah merasakan sesuatu yang aneh saat memasuki tempat ini, tapi Xiaoyan hanya tidak menyangka bahwa klan pembunuh darah masih belum menyerah. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, tiba-tiba rasa dingin yang kuat melanda di sekitar kabut hitam, kemudian terdengar menderu. Bahkan tanpa menunggu reaksi semua orang, cahaya merah yang sangat kuat menyapu ke arah semua orang. Semuanya, hati-hati, panah darah ini beracun. Longbio berteriak dengan tajam, kemudian dengan cepat dia mengulurkan kekuatannya sendiri untuk melawan. Tapi pupil Zhonggu tiba-tiba menyusut saat ini. Bagaimanapun dia adalah orang yang terlemah di sini. Sekarang dia harus menghadapi anak panah berdarah yang menyerang dengan gila-gilaan. Kalian, cepat lindungi Zhonggu. Pada saat ini, suara Xiaoyan tiba-tiba terdengar, dan ketika mereka melihat ke arahnya, tiba-tiba pergi sosok Xiaoyan telah menghilang. Hanya saja anak panah darah ini tidak hanya tidak berkurang, tetapi jumlahnya semakin bertambah, bahkan kecepatannya semakin cepat. Saat ini, Zhonggu yang berada di tengah di antara 3 orang lainnya, dia juga tidak berani mengabaikannya. Jadi dia segera mengambil tindakan bersama. Karena meskipun sulit bagi anak panah darah ini untuk menembus perlindungan 3 orang tersebut, tapi itu juga menekan 3 orang di sini, sehingga mereka tidak bisa bergerak. Adapun Xiaoyan, dia sedang melakukan perjalanan melalui kabut hitam saat ini. Sebenarnya, selama Xiaoyan mau melepaskan Goyan untuk segera menghancurkan formasi ini dapat dihancurkan dengan mudah. Namun tempat ini terlalu aneh, dan Xiaoyan juga tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan kehendak dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Jadi, jika Xiaoyan perhatikan keberadaan Goyan, Xiaoyan juga tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Sebelumnya, di aula orang suci di alam Dewa Iblis Abadi, Xiaoyan juga telah menemukan tubuh Goyan, dan itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dunia kuno Dewa Iblis Abadi sedang mencari keberadaan Goyan. Jadi Xiaoyan tidak bisa mengungkapkannya, keberadaan Goyan dengan mudah. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.